ke 100 setahun setelahnya dan seterusnya. Dan yang kedua, Maulid Nabi. Maulid Nabi atau peringatan hari kelahiran Nabi adalah tradisi pembacaan sholawat sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah dilakukan untuk mengingatkan manusia akan ajalnya dengan mengunjungi makam para wali, ulama ataupun keluarga. Adalah hal yang pastinya membuat manusia sadar bahwa kuburan adalah tempat terakhirnya. Yang keempat, istighosah. Istighosah adalah doa bersama untuk memohon pertolongan Allah. Dan yang kelima adalah manakiban. Manakiban adalah tradisi pembacaan kisah hidup atau biografi para ulama besar. Kita bisa mengambil pelajaran dengan meneladani kisah hidup seorang ulama. Baiklah, materi kedua akan saya kembalikan kepada saudara. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari. Baiklah, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Manibah Rahmatullah. Pada ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu poin C tentang landasan teologis Amalia Aswaja. Amalia Aswaja ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, ijma kan tahu kan teman-teman? Atau konsensus ulama, dan kias atau analogi. Beberapa prakteknya itu yang disebutkan oleh teman saya yang tadi ada ziarah kubur, tahlilan, kita ada maulid Nabi. Kemudian landasan teologis ini berakar pada 3 elemen pokok. Yang pertama ada akidah, yang kedua fikih, dan yang terakhir itu tasawuf. Akidah ini atau keyakinan. Akidah dalam Aswaja ini didasarkan pada ajaran teologis dari Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang menekankan pada keseimbangan antara wahyu dan akal dalam memahami sifat-sifat Allah dan ajaran keimanan. Aswaja ini cenderung memilih pendekatan moderat, menghindari ekstremisme dan teologi seperti terlalu kaku atau terlalu bebas dalam menafsirkan sifat-sifat Allah dan ketetapannya. Contohnya itu seperti kita mempercayai adanya Tuhan, itu kan ada di rukun iman. Iman ada berapa rukun iman teman-teman? Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Itu ya contohnya teman-teman. Yang kedua itu ada fikih. Fikih ini hukum ibadah atau muamalah yang bisa kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minanas. Dalam aspek hukum, Aswaja merujuk pada 4 mazhab fikih utama. Mazhab fikih ada 4, yaitu yang pertama Hanafi, yang kedua Hanbali, yang ketiga Syafi'i, dan yang terakhir ada Hambali. Aswaja ini mendukung keberagaman mazhab, tetapi di Indonesia umumnya mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Prinsip fikih dalam Aswaja ini mengedepankan keterbukaan, toleransi dan kemaslahatan umat dengan menghindari pemaksaan pendapat tunggal serta menghargai perbedaan pendapat yang ada. Nah, untuk fikih ibadah ini atau hablum minallah ini kan adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Contohnya itu ada sholat yang seperti dijelaskan oleh teman kita minggu lalu Mbak Sinta ya. Ada sholat, terus puasa dan lain sebagainya. Kemudian kalau fikih muamalah ini kan hukum antara manusia dengan manusia. Contohnya di sini ada hukum warisan. Hukum warisan kalau di lingkungan sekitar kita itu kan lebih berpatok kepada suku atau budaya ya Pak ya. Contohnya kayak suku Jawa, saya suku Jawa. Contohnya itu berpatok kepada anak bungsu untuk memberikan warisan. Kalau suku Lampung itu kalau nggak salah anak laki-laki. Sedangkan kalau di Al-Quran kalau nggak salah di surat An-Nisa itu lupa ayat berapa itu dijelaskan tentang pembagian warisan itu ada 1/2-nya, ada 1/3, 1/4, 1/8, bahkan 2/3 itu ada di situ. Itu untuk fikih teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu ada tasawuf atau pembinaan akhlak. Landasan tasawuf dalam Aswaja ini menekankan pada upaya pembinaan diri yang berorientasi pada akhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa melupakan syariat. Aswaja ini mengacu pada ajaran tasawuf yang moderat seperti yang diajarkan oleh Imam
dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf ini meliputi praktik amalia seperti zikir, terus ada muhasabah atau introspeksi dan menjaga hati dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu kan banyak, contohnya seperti berbohong, terus narkoba, contoh-contohnya itu banyak teman-teman. Untuk prinsip tasawuf dalam pembinaan akhlak ini berakar pada prinsip-prinsip yang pertama itu tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa, pembersihan hati dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri dengki, ria dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Kemudian ada tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dengan maksudnya menerima segala ketentuan Allah itu dengan sabar dan ikhlas sambil berusaha dan berdoa. Lalu ada ikhlas atau memurnikan niat. Kemudian ada husnuzon atau berbaik sangka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Monika Rahmanadila diucapkan terima kasih. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Ria Fitri. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang B. Ciri khas amalia aswaja. Ciri khas amalia aswaja asmul ahli sunnah wal jamaah menekankan pada keseimbangan antara akidah, ibadah dan akhlak serta mentoleransi dalam menjalankan agama. Berikut ini adalah beberapa ciri khas amalia aswaja. Nomor 1 yaitu moderasi dan keseimbangan tawasud. Aswaja menekankan jalan tengah dalam memahami agama, tidak ekstrim atau melebihi dalam hal keyakinan dan praktik ibadah. Ini terlibat dalam secara mereka menjalankan amalia ibadah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW tanpa selalu menambah atau mengurangi. Contoh prinsip ciri khas amalia aswaja yaitu keseimbangan dalam ibadah. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam ibadah sehingga mengabaikan kewajiban di duniawi dan sebaliknya, tidak terlalu fokus pada dunia sampai melupakan menginginkan umatnya hidup dalam keseimbangan baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita tidak mengurangi diri kita sendiri dan tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua yaitu toleransi terhadap perbedaan tasamuh. Salah satu ciri khas aswaja adalah menghormati perbedaan pandangan dan praktik dalam Islam, terutama dalam hal fikih. Pengikut aswaja biasanya merujuk pada salah satu dari 4 mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki atau Hambali dan menghormati perbedaan pendapat antar mazhab. Contohnya seperti kita berbeda keyakinan. Contohnya kalau di NU kan ada doa kunut kan ya, tapi kalau di Muhammadiyah tidak pakai doa kunut. Contohnya kayak gitu, berbeda keyakinan. Kita meyakinkan untuk